Daun aglonema kotor. Cara mengeceknya adalah seperti ini. Kita usap-usap. Apabila ada rasa keset, itu berarti daun aglonema kita sudah kotor. Wajib kita bersihkan. Untuk kotoran daun aglonema sendiri ada beberapa sebab. Sebab yang paling umum yaitu dari kotoran yang sudah berterbangan. Terus yang kedua bisa dari sisa pestisida. Dan yang ketiga bisa sisa dari pemupukan yang kita semprot di daun aglonema kita. Dan efek dari daun aglonema yang kotor, yang jelas aglonema kita tidak tampak mengkilap atau bercahaya. Itu efek kelihatannya. Efek sampingnya kutikula. Kutikula adalah lapisan tipis yang ada di atas daun yang mengkilap seperti ini, yang membuat tanaman kita mengkilap. Itu kalau tertutup jadi kotor, dan setelah kotor kutikula tidak bisa berfungsi maksimal. Padahal fungsi kutikula ini sangat krusial bagi daun kita sebagai pelindung dari sinar UV yang berlebihan. Karena kalau kutikula rusak, daun kita ini mudah atau rentan menjadi gosong atau busuk. Selain itu, kutikula juga berfungsi untuk melindungi daun ini dari serangan hama, virus, bakteri. Selain kutikula, dengan kotornya daun akan juga berefek kepada stomata. Kalau kutikula di atas daun, stomata di bawah daun, di sekitaran sini. Stomata ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi kalau daun kita kotor, proses fotosintesis pun jadi tidak maksimal. Dan efeknya daun atau tanaman kita ini tidak bisa tumbuh secara optimal dan maksimal. Dan untuk pembersihan daun sendiri, pastikan menggunakan zat atau bahan yang dirancang oleh pabriknya untuk pembersihan daun. Contoh zat atau bahan tersebut adalah nimba oil. Nimba oil ini adalah pestisida nabati yang berbentuk minyak. Jadi tujuan kita membersihkan daun adalah supaya daunnya mengkilap. Makanya dengan pestisida ini yang berbentuk minyak, dengan minyak yang ada di nimba oil, jadi daun kita akan mengkilap. Dan nimba oil ini adalah pestisida nabati. Selain pestisida, nimba oil juga berfungsi sebagai fungisida, insektisida, dan anti tungau. Jadi selain untuk mengkilapkan daun, juga untuk membuat daun kita menjadi sehat dan terhindar dari ancaman jamur, virus, dan bakteri. Harganya pun sangat murah. Ini saya beli 26.000. Bisa dipakai kurang lebih sebulanan, ini belum habis. Karena untuk dosisnya pun sangat sedikit. Nanti akan saya jelaskan waktu pencampurannya. Kenapa di awal saya bilang pastikan menggunakan zat atau bahan yang khusus dirancang untuk pembersihan dan pengkilapan daun. Karena di antara teman-teman penghobi aglonema masih banyak yang menggunakan zat atau bahan yang tidak dirancang khusus untuk pembersihan daun. Cuma bisa untuk mengkilapkan daun. Contohnya adalah susu, baby oil, santan, dan sejenisnya. Itu adalah zat yang tidak dirancang untuk pembersihan,
tapi untuk nutrisi. Memang bisa untuk pembersihan daun dan menambah nutrisi untuk daun kita, tapi efek samping dari zat-zat tersebut karena sifatnya lengket, terutama susu dan baby oil, nanti setelah daun kita lebih mengkilap, tidak ada waktu selama kurang lebih 3-4 hari, pasti sudah kotor lagi. Karena susu dan minyak baby oil sifatnya adalah lengket. Apabila ada kotoran atau debu-debu yang berterbangan, nanti hinggap, lengket, dan tidak bisa terbang lagi. Berbeda dengan yang nimba oil ini, memang dalam 3 atau 4 hari nanti debunya akan lengket, tapi karena ini tidak mempunyai sifat mengikat, jadi kalau ada angin debunya akan terbang kembali. Dan ada zat yang dibuat untuk pembersihan, yaitu sabun cuci piring. Banyak juga teman-teman yang menggunakan sabun cuci piring. Itu memang zat yang dikhusus untuk pembersihan, tetapi pembersihan untuk kotoran kelas berat seperti minyak yang ada di piring, atau bekas nasi, bekas daging, dan lain-lainnya. Itu untuk daun kita memang bagus, bisa membersihkan dan mengkilapkan, tetapi bahan yang digunakan adalah tidak khusus untuk daun. Itu bahan berat, jadi efeknya bisa merusak kutikula yang ada di atas daun maupun stomata yang ada di bawah daun. Karena itu termasuk menggunakan bahan kimia yang keras untuk daun. Kalau untuk piring memang cocok. Demikianlah penjelasan singkat saya dulu mengenai kotoran dan bahannya. Sekarang kita ke pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya, siapkan alat semprot supaya lebih efisien dan efektif, tidak memakan banyak waktu. Kita memakai sistem semprot. Di sini saya memakai alat semprot dengan ukuran 2 liter. Jadi untuk 2 liter air ini, minyak dan dosis minyak nimba ini adalah 1 ml per liter. Jadi kita pakai 2 liter. Jangan lupa dikocok-kocok dulu. Dan sekalian kita membersihkan daunnya, kita juga pakai nutrisi untuk daun sendiri. Dan sudah terkenal dari dulu, nutrisi yang bagus untuk tanaman aglonema adalah vitamin B1. Makanya tadi saya tidak bilang pakai susu, santan, dan lain sebagainya, karena nutrisinya bisa kita tambahkan dari vitamin B1. Untuk dosisnya sama dengan minyak nimba tadi, 2 liter. Jangan lupa ditutup dan dikocok-kocok. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri sangat mudah. Tinggal kita semprotkan di bagian atas daun, bawah daun. Karena yang kita bersihkan adalah bagian atas bawah daun.
juga tangkai dan batang. Kenapa tangkai dan batang juga? Karena tangkai dan batang ini biasa tempat bersembunyi hewan-hewan kecil yang merugikan tanaman aglonema kita. Setelah kita semprotkan, lalu ambil tisu. Kita ratakan dengan tisu. Caranya, kita tahan yang bagian bawah daun, lalu kita lap yang bagian atas seperti ini. Ngelapnya pelan-pelan pakai perasaan, jangan sampai daunnya ini robek. Dan untuk pembersihan yang bagian bawah daun, caranya kebalikannya, kita tarik, kita tahan, lalu tinggal lap yang bagian bawahnya. Tangkainya juga caranya sama, tinggal kita ratakan seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai tangkai patah. Batangnya pun sama, tinggal kita semprot lalu kita ratakan. Sangat mudah kan kawan? Dan dari air 2 liter tadi itu kurang lebih bisa untuk 30-40 tanaman size dewasa. Untuk size bebian atau anak-anak otomatis lebih banyak lagi, jadi pasti irit. Dan demikianlah cara saya dalam pembersihan daun aglonema. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.